Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vista Cahyani Ramadan dengan NPM 212151039. Saya dari kelas 2021B, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materinya. Di sini yang pertama ada pengertian belajar menurut para ahli. Untuk yang pertama menurut Jamarah dan Zain. Beliau mengatakan bahwa belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan belajar adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Yang kedua, menurut Hilgard dan Bowner, bahwa belajar sebagai suatu proses yang mana suatu kegiatan berasal atau berubah lewat reaksi dari suatu situasi yang dihadapi dengan karakteristik dari perubahan-perubahan aktivitas tersebut tidak dapat dijelaskan dengan dasar kecenderungan reaksi asli, kematangan, atau perubahan-perubahan sementara dari organisme. Untuk yang nomor 3 menurut Sujana, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti penambahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu-individu yang belajar. Yang selanjutnya ada pengertian pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Corey. Beliau mengatakan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu, dalam kondisi-kondisi khusus, atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset atau bagian khusus dari pendidikan. Yang kedua, menurut Trianto, pembelajaran merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks, yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan. Pembelajaran secara simpel dapat diartikan sebagai produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. Pembelajaran dalam makna kompleks adalah usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya, mengarahkan interaksi siswa dengan sumber lainnya, dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, menurut Syaiful Sagala, pembelajaran merupakan membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh murid sebagai peserta didik. Kemudian pengertian matematika menurut para ahli. Menurut Glenn dan Robert, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak, yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Menurut Jansen dan Rising, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa simbol mengenai ide daripada bunyi. Kemudian menurut Klein, matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri,
yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika adalah dasar untuk terbentuknya matematika. Selanjutnya, pengertian belajar matematika menurut para ahli. Yang pertama, menurut J. Brunner, belajar matematika ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Yang kedua, belajar matematika menurut Sukahar, bahwa belajar matematika pada hakikatnya adalah belajar yang berkenaan dengan ide-ide, struktur-struktur yang diatur menurut urutan yang logis. Dengan demikian, dalam mempelajari matematika, pemahaman terhadap konsep dan struktur materi menjadikan siswa lebih mudah mengingat materi itu, karena materi yang dipelajari mempunyai pola yang berstruktur. Yang ketiga, menurut Kolb, beliau mendefinisikan belajar matematika sebagai proses mempelajari pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Kemudian, pengertian pembelajaran matematika menurut para ahli. Yang pertama, menurut Muhsetio, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Yang kedua, menurut Rahayu. Menurut Rahayu, hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang atau si pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika. Dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Yang ketiga, menurut Ahmad Susanto, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran matematika. Yang pertama, pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Materi pembelajaran diajarkan secara berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkret ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Yang kedua, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Setiap mempelajari konsep baru, perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari. Yang ketiga, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Jadi, dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan, tetapi masih campur dengan deduktif. Yang keempat, pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Kebenaran-kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Yang kelima, pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Jadi, pembelajaran secara bermakna merupakan cara pengajaran materi pembelajaran yang mengutamakan pengertian daripada hafalan. Kemudian, jenis-jenis pembelajaran matematika, yaitu ada 1. Belajar konsep. Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Apakah objek tertentu merupakan contoh konsep ataukah bukan. Yang kedua, ada belajar pengetahuan deklaratif, prosedural, dan kondisional. Pengetahuan deklaratif, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan kondisional dalam matematika merupakan 3 rangkai pengetahuan yang berkembang secara berkaitan. Yang selanjutnya ada metode pembelajaran matematika. Yang pertama, metode ceramah. Ceramah merupakan
suatu cara penyampaian informasi dengan lisan dari seseorang kepada sejumlah pendengar di suatu ruangan. Kegiatan berpusat pada penceramah dan komunikasi terjadi searah dari pembicara kepada pendengar. Yang kedua, metode eksposiori. Metode ini sama dengan metode ceramah dalam hal terpusatnya kegiatan pada guru sebagai pemberi informasi, tetapi pada metode eksposiori dominasi guru banyak berkurang. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi sejenis dengan metode ceramah dan ekspositori, tetapi pada metode demonstrasi aktivitas siswa lebih banyak lagi. Dengan demikian, dominasi guru lebih banyak berkurang. Yang keempat, metode drill dan latihan. Metode drill dan latihan dimaksudkan agar siswa cepat dan cermat menyelesaikan soal. Metode ini berhubungan dengan kemampuan siswa untuk cepat ingat dan kegiatan-kegiatan yang bersifat lisan yang memerlukan hafalan. Yang kelima, metode tanya-jawab. Suatu pengajaran disajikan melalui tanya-jawab jika bahan pelajaran disajikan melalui tanya-jawab. Dalam metode tanya-jawab, pertanyaan-pertanyaan bisa muncul dari guru, bisa juga dari peserta didik. Demikian pula halnya pada jawaban yang dapat muncul dari guru maupun peserta didik. Yang keenam, metode penemuan. Jadi, siswa menemukan sendiri sesuatu hal yang baru. Bukan berarti baru bagi dirinya sendiri, bagi dirinya saja, karena hal itu sudah dikenal oleh orang lain. Pembelajaran dengan metode penemuan lebih mengutamakan proses daripada hasil belajar. Yang ketujuh, metode pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan tipe belajar aktif yang tingkatnya paling tinggi dan kompleks dibandingkan tipe belajar yang lain. Pemecahan masalah dalam matematika dipandang sebagai dasar aktivitas matematika. Dan yang terakhir, yang ke-8, metode inquiry. Metode inquiry adalah proses menyelidiki dan memeriksa suatu situasi dengan maksud mencari informasi dan kebenaran. Metode ini adalah keadaan khusus dari pemecahan masalah dan merupakan cara belajar aktif dan mencakup proses keterampilan. Kemudian yang terakhir ada fungsi pembelajaran matematika. Yang pertama, matematika sebagai suatu alat. Jadi, guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, dalam kehidupan kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Maksudnya, siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Dan yang ketiga, matematika sebagai ilmu atau pengetahuan. Sebagai ilmu pengetahuan, oleh karena itu, pembelajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Dengan ini dapat diketahui bahwa matematika itu merupakan ilmu yang sangat bermanfaat, yang bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.